Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, perkenalkan nama saya Mardalena Dista dengan 3 digit NIM terakhir 334. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mengimplementasikan program anti perundungan di sekolah dasar. Apa sih bullying atau perundungan itu? Bullying adalah perilaku agresif atau negatif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakiti. Bentuk dari bullying itu sendiri bisa berupa dari fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying atau yang dilakukan di sosial media. Di sini ada pertanyaan pemantik. Menurut kalian perundungan itu terjadi karena memang iseng atau ada alasan tertentu? Mungkin barangkali teman-teman ada yang bisa memberikan pendapat kalian, apakah perundungan itu terjadi memang karena iseng atau bercanda atau memang karena ada alasan tertentu? Yang mau jawab bisa raise hand ya teman-teman. Oke, yang pertama ada Kak Bintang. Silahkan Kak Bintang. Baik, terima kasih Kak Marda. Kalau menurut saya itu ada alasannya ya, seperti ingin diperhatikan oleh teman-teman yang lainnya ataupun ingin merasa lebih hebat dari yang lain. Atau bisa juga karena faktor lingkungan seperti masalah pada keluarga, kurang perhatian orang tua, dan bisa juga karena pengalaman terbuli mereka. Jadi mereka itu seperti ingin balas dendam dengan cara melakukan pembulian kepada temannya. Seperti itu Kak Marda. Luar biasa sekali jawabannya Kak Bintang. Lalu ada Kak Dava. Silakan Kak Dava. Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Jadi menurut saya perundungan itu terjadi karena emang iseng atau ada alasan tertentu. Ini tergantung orang yang dibully ya teman. Jadi misal bercandaan itu kalau yang si korban ini tidak menerima itu bisa jadi itu sebuah bullying. Tapi kalau memang itu teman sebaya atau teman sekelompok atau teman seperkumpulan itu bercandaan, itu bukan bullying, itu hanya bercanda. Jadi menurut saya perundungan itu bisa terjadi karena alasan tertentu, seperti ingin terlihat keren di dalam kelompok lain, atau dari masalah keluarga, atau kurang empati terhadap teman. Seperti itu Kak Marda. Jawabannya betul sekali Kak Dava. Lalu yang terakhir ada Kak Salsabila. Silakan Kak Salsabila. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Marda. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febrina Afandi dengan 3 digit nomor NIM terakhir saya 220. Jadi tadi dari jawaban Kak Bintang dan Kak Dava itu sebenarnya udah pada bagus banget, maksudnya udah saling melengkapi gitu. Cuman saya bakal kasih tambahan dikit lah tentang perundungan itu terjadi karena emang iseng atau emang ada alasan. Nah kalau misal iseng nih, kalau kata Kak Dava kan kalau di tongkrongan itu iseng ya udah bukan perundungan. Tapi kalau misal isengnya itu kelewatan atau terlewat batas itu juga termasuk perundungan ya teman-teman. Gimana kalau misal anak-anak sekarang ulang tahun nih, misal ada yang ulang tahun terus dia diceplokin telur gitu di kepalanya, itu kalau misalnya sampai buta itu udah termasuk perundungan ya, atau dimana anak itu menyikapinya dengan tidak senang. Nah jadi kalau misalnya kalian iseng ini terus responnya anaknya kayak gimana gitu, kalau misal anaknya responnya kayak seneng juga ya berarti bukan perundungan. Tapi kalau respon anaknya marah atau kayak sedih itu termasuk perundungan. Bahkan di berita-berita sekarang tuh banyak kan yang kejadian-kejadian tragis gara-gara prank pas ulang tahun atau prank pas anniversary gitu, banyak ya teman-teman. Terus kalau misal alasan tertentu seperti yang dibilang Kak
Bintang tadi, dimana kalau misal anak itu membuli nih, pasti ada antara dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, atau bahkan pertemanannya kayak gimana gitu. Itu benar. Terus kalau misal alasan tertentu itu kadang ada motif tersendiri itu. Jadi emang dari dianya itu pengen membuli gitu, kayak aku pengen menjadi yang paling atas, aku pengen jadi bos geng di sini. Nah itu pasti ada kayak gitu. Jadi alasan tertentu mungkin saya tambahi itu aja sih, karena emang udah bagus semua jawabannya. Seperti itu Kak Marda, terima kasih. Baik, dari jawaban Kak Bintang, Kak Dava, dan Kak Salsabila ini semuanya betul ya teman-teman, tidak ada yang salah, baik itu karena memang iseng atau ada alasan tertentu, karena memang perundungan ini banyak sekali cara-caranya mereka melakukan perundungan. Nah, di sini ada jenis-jenis bullying. Yang pertama, fisik. Nah, ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya teman-teman, bentuk bullying yang fisik ini seperti apa, memukul, mendorong, menendang, dan lain-lain. Lalu, yang selanjutnya ada sosial. Nah, ini mengucilkan atau menyebarkan rumor. Nah, ini biasanya juga terjadi di kalangan kita ya. Yang perempuan biasanya itu suka menggibah. Nah, yang menggibah ini biasanya banyak sekali menambah-nambah cerita, bahkan mengurang-urangi cerita. Nah, ini bentuk sosial dari jenis-jenis bullying. Lalu ada verbal, mengejek, menghina, dan memberikan julukan. Nah, ini juga sering sekali ya. Contohnya saya sendiri sering dibully Yakul, pendek, mungil lah itulah. Namun saya sudah terbiasa ya teman-teman sejak kecil, jadi tidak apa-apa. Lalu yang terakhir ada cyberbullying, yang dimana ini perundungan yang dilakukan melalui media sosial. Biasanya ini kayak pengen ngeviralin anak. Kalau udah terlanjur nggak suka itu kadang di sosial media atau status-status itu suka nyindir-nyindirnya, itu bisa ya. Oke. Lalu dampak bullying. Nah, ini dampak dari untuk pendidikan ya, untuk di sekolah dasar. Isolasi sosial. Nah, korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Nah, untuk anak yang biasanya aktif, terus selalu ceria, selalu bertanya, tiba-tiba dia langsung minder, langsung duduk paling belakang, itu patut kita pertanyakan sebagai calon pendidik ya, mengapa yang awalnya dia aktif namun tiba-tiba menjadi suka paling pendiam. Lalu prestasi akademik menurun, korban sering merasa terganggu dan sulit berkonsentrasi di kelas. Nah, korban yang sudah dibully ini otomatis prestasi akademiknya ini menurun. Karena apa? Pikirannya itu sudah mulai terganggu, dia mungkin sudah depresi atau hal yang lain. Lalu masalah psikologis, korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Ini sudah tidak perlu kita renungkan lagi ya, memang psikologis ini pasti sudah kena, karena korban bullying ini yang awalnya dia belum pernah merasakan apa sih dibully itu, namun tiba-tiba dia merasakan itu, pasti karena psikologisnya terkena. Nah, yang terakhir masalah kesehatan fisik. Nah, ini masalah kesehatan fisik ini bisa dilakukan bullying di jenis fisik ya, dari bullying atau gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan insomnia, atau dari jenis fisik itu bisa dari luka-luka akibat dibully tersebut. Lalu di sini tanda-tanda peserta didik mengalami bullying. Yang pertama, perubahan perilaku. Siswa yang biasanya aktif menjadi pendiam atau cemas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama awalnya anak ini aktif, lalu tiba-tiba dia menjadi pendiam, bahkan menghindari kerumunan.
itu patut kita pertanyakan sebagai calon pendidik ya teman-teman. Kita calon pendidik ini juga jangan hanya karena ya udah sekedar ngajar aja, namun kondisi anak-anak tidak kita pedulikan. Lalu menghindari sekolah. Nah, menghindari sekolah ini bisa nggak masuk sekolah karena mengeluh sakit atau menolak pergi ke sekolah, yang padahal awalnya anak ini bisa saja dia selalu masuk kelas. Tuh. Sebentar guys. Nah, lanjut. Yang awalnya anak ini masuk kelas terus, tidak pernah bolos, tiba-tiba anak ini bolos. Nah, itu patut kita pertanyakan, patut kita sebagai calon pendidik, kemana ini kok anaknya awalnya sering masuk kok tiba-tiba jadi suka bolos, banyak alasan kalau nggak masuk sekolah. Lalu penurunan prestasi. Nah, kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menurunnya nilai akademik. Awalnya anak ini pintar, tiba-tiba nilainya menjadi 70, lalu berkurang bertahap-tahap gitu ya teman-teman. Lalu yang terakhir, cedera fisik, luka atau lebam yang tidak dapat dijelaskan. Mengapa perundungan atau bullying ini bisa terjadi? Nah, yang pertama ada tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Nah, ini juga masih ada ya teman-teman. Kalau aku pengen join di circle sini, tapi kok kayak harus gimana, harus gini. Nah, itu jangan lah ya teman-teman. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa melihat dan memandang kondisi orang. Kita harus menyamaratakan. Lalu rasa ingin berkuasa. Pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Ini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Banyak sekarang anak-anak kepingin jadi ketua geng, banyak yang kepingin jadi ketua circle. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kita sekali lagi harus menyamaratakan tanpa membeda-bedakan. Lalu ada pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut di sekolah. Nah, ini biasanya anak suka yang niru-niru ya teman-teman. Itu jangan. Lalu yang terakhir, kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Dia cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Dampak jangka panjang. Yang pertama ada gangguan kesehatan mental, termasuk PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau yang disebut dengan depresi dan kecemasan. Ini penyembuhannya ini lumayan lama ya, apalagi kalau kita sudah misalnya sampai jadi gila, itu jangan sampai ya teman-teman, karena itu pengobatannya lama sekali. Lalu yang kedua ada kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Lalu yang terakhir, kehilangan kepercayaan diri. Korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosial. Nah, ini sulit ya teman-teman, yang awalnya dia percaya diri namun percaya dirinya seketika hilang. Itu susah mengembalikan kepercayaan diri mereka karena mereka sudah merasa insecure, sudah tidak percaya diri lagi, minder. Itulah dampak jangka panjangnya perundungan. Lalu langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, kita memberikan pendidikan tentang dampak bullying kepada siswa, guru, dan orang tua. Nah, ini di sekolah kita bisa lakukan menonton video yang menyenangkan. Yang pertama intinya menyenangkan, namun dengan temanya perundungan. Karena apa? Anak-anak di pendidikan sekolah dasar ini cenderung dia masih tahap ada bermain-mainnya juga, sehingga kita jadi calon pendidik juga harus berseimbang gitu.
Lalu sekolah perlu memiliki kebijakan anti bullying yang tegas. Nah, ini kita bisa lakukan dengan adanya program anti bullying di sekolah. Lalu mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Nah, maksud di sini tuh kita harus saling menghargai, saling menghormati juga apapun itu perbedaannya. Lalu yang terakhir, memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Ini patut kita renungkan ya teman-teman, kita sebagai calon pendidik juga harus merangkul korban dan kita harus mencegah si pelaku ini agar tidak melakukan hal itu lagi. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, mengimplementasikan program anti perundungan di sekolah dasar. Yang pertama ada sosialisasi awal. Nah, ini bisa kita memberikan edukasi. Guru bisa mengadakan diskusi atau mengajak anak-anak ini menonton video santai tentang apa itu bullying, contoh-contohnya dan dampak-dampaknya. Itu kita bisa lakukan di sekolah. Lalu penguatan nilai positif. Nah, penguatan nilai positif yang dimaksud di sini kita bisa memberikan nasihat kepada teman-teman apa sih pentingnya anti bullying dan dampak-dampaknya bullying itu seperti apa, mengapa tidak boleh terjadi. Lalu yang ketiga, melibatkan semua orang, baik itu siswa, guru, dan orang tua. Lalu yang keempat, penanganan perundungan. Penanganan perundungan ini bisa buat aturan ya. Misalnya kita pasang poster anti bullying di kelas atau di lorong sekolah, atau kita bisa memasang banner yang besar, misalnya kayak lingkungan anti bullying, itu bisa ya teman-teman. Lalu aktivitas rutin yang dimaksud ini bisa sebelum kita masuk kelas di pagi hari kita bisa salim dulu kepada yang lebih kepada guru atau saling menyapa, itu bisa ya teman-teman. Lalu reward untuk sikap baik. Nah, ini kita bisa memberikan reward kepada anak yang selama di sekolah dia melakukan perilaku yang baik kepada teman-temannya, baik itu menghormati atau membantu atau saling menolong. Lalu yang terakhir, evaluasi ini dimana yang dimaksud ini kita bandingkan dari yang sebelumnya, apakah perundungan ini masih banyak atau tidak, itu patut kita evaluasi. Nah, dari kita sendiri ya, peran orang tua dan guru ini penting. Yang pertama ada orang tua. Ajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatikan tanda-tanda perubahan perilaku. Peran orang tua ini penting ya. Jadi orang tua ini jangan cuma sekedar ya sudah memberi mereka sangu sekolah, mengantar sekolah, jangan seperti itu. Karena kalau misalkan bayangkan kita sendiri jadi orang tua dan kita tidak peduli terhadap anak di sekolah itu mau ngapain aja terserah mereka, itu jangan ya teman-teman. Karena kalau kita sudah misalkan anak kita sudah kena bullying, itu yang repot kan juga orang tua kita ya. Lalu guru memonitor interaksi siswa di kelas, di area umum dan online. Segera tindak lanjuti laporan bullying dan lakukan intervensi yang tepat. Kita sebagai guru juga harus merangkul anak-anak, kita harus melihat perkembangan anak-anak dan lingkungan pertemanan mereka ini seperti apa. Kita sebagai guru itu jangan hanya sekedar mengajar, ya sudah, kalau urusan mereka soal sosialisasi mereka itu bagaimana, itu jangan ya teman-teman. Nah, di sini ada referensi buat teman-teman yang misalkan kalian ini
Kalau misalkan kalau kita suka curhat ke temen itu kan kadang takut dibocorin, takut nggak aman, itu kita bisa melalui media sosial saja. Yang pertama di sini ada AI. Nah, Cici ini sangat rekomen sekali ya teman-teman, buat kalian yang pengen curhat tentang masalah kalian atau unek-unek kalian, atau kalian pengen minta solusi yang bagus itu gimana, itu kita bisa lewat AI atau Cici. Sebenarnya ChatGPT ini juga bisa ya teman-teman, namun untuk kalau curhat-curhat mungkin kurang bagus. Lalu yang kedua di sini nesya.tenangaja.co.id. Nah, ini khusus untuk web yang dimana ini buat kita bisa mencurahkan semua masalah kita di sana. Ini rekomend sekali teman-teman dan gratis tanpa dipungut biaya. Lalu yang ketiga Bullied Indonesia. Nah, ini untuk pelaporan yang dimana misalkan kita atau teman-teman kita di sekitar yang ada bullying atau anti perundungan yang udah di luar nurul sekali ya, itu kita harus melaporkan. Kita tidak perlu takut diancam ataupun apapun itu. Oke. Di sini mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait mengimplementasi program anti perundungan di sekolah dasar. Untuk teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, di sini ada Kak Rida Trianggita. Silahkan Kak Rida. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Marda. Perkenalkan, nama saya Rida Trianggita Nukhalsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 200. Jadi pertanyaan saya buat Kak Marda, bagaimana menurut Kak Marda ya, caranya kita itu sebagai pendidik dapat menciptakan lingkungan yang inklusif untuk semua peserta didik, terlepas dari latar belakang setiap individu yang ada di dalam sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Rida. Saya langsung menjawab saja ya. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik dapat menciptakan lingkungan yang inklusif? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian mengimplementasikan, itu kita bisa membuat kelas atau lingkungan, misalkan kita lingkungan anti bullying, lingkungan anti bullying zone itu bisa. Lalu kita bisa melakukan kegiatan keseharian seperti sebelum masuk kelas itu kita saling salam, saling menyapa, dan kita harus saling menghargai apapun perbedaan mereka tanpa melihat latar belakang mereka itu seperti apa. Memang karakter mereka ini kan berbeda-beda ya, namun kita harus sebagai calon pendidik ini mengajarkan mereka pentingnya cara menghargai. Seperti itu Kak Rida. Apakah ada sanggahan atau jawabannya sudah membantu? Sudah membantu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Rida. Lalu ada Kak Rendiva. Silakan Kak Rendiva. Terima kasih Kak Marda atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum perkenalkan, nama saya Rendiva Andi Tania Putri dengan 3 NIM digital 04. Jadi saya mau bertanya terkait korban bullying ya Kak. Ketika ada korban bullying yang dia hanya diam saja ketika disindir atau diajak dijelek-jelekan gitu ya, itu menurut Kak Marda itu udah benar, perilaku seperti itu tuh udah benar atau enggak? Sementara dia juga berpikir, di satu sisi dia juga berpikir kalau saya bertindak nanti malah urusannya semakin panjang. Terus di sisi lain dia juga berpikir kalau ntar juga dia diam sendiri, ntar kalau capek juga diem gitu. Ntar kalau mereka lagi udah nggak capek, udah nggak hot-hotnya beritanya, mungkin mereka juga pasti bakal diem gitu. Itu yang dipikirkan oleh si korban. Nah, lantas kemudian 2 minggu kemudian itu sang pelaku itu malah mulai menunjukkan playing victim nih Kak. Jadi pelakunya itu malah bertindak seolah-olah dia itu mengasihani korban. Ini dia kasihan banget, ini gitu. Dia malah
beranggapan kalau dia seakan nggak melakukan kesalahan gitu, seakan-akan dia tidak pernah melakukan tindak bullying pada korbannya. Dia malah mengasihani korban gitu, kayak ini kasihan banget, atau mungkin ditunjukkan dengan perilaku yang lain gitu. Nah, pendapat Kak Marda tentang hal itu tuh seperti apa, Kak? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Rendiva. Begini, cara perundungan itu memang banyak sekali caranya dan berbeda-beda. Terkait tentang playing victim atau apapun itu memang banyak sekali. Namun begini Kak Rendiva, penting kita ingat bahwa itu semua setiap orang ini karakternya itu berbeda-beda. Namun kita dalam kasus ini kan pelaku yang menunjukkan playing victim ini kan bisa karena berpura-pura mengasihani korban, dan setelah 2 minggu kemudian ini kan dia mencoba merangkul ini ya korbannya, begitu ya Kak Rendiva. Nah, ini taktiknya itu sering kita temui Kak Rendiva. Nah, apa untuk caranya kita ini, kalau aku pribadi ya Kak Rendiva, aku tetap bakal ngebiarin korban itu tadi sih, meskipun dia sudah playing victim untuk membalikan keadaan biar seolah-olah dia ini tidak takut dilapor atau apa, itu saya tetap mungkin kayak bakal ngelaporin. Dan kalaupun dia tetap masih melakukan kayak playing victim, merangkul kita kembali misalkan kita jadi korban, aku sih nggak peduli ya Kak Rendiva, aku tetap bakal ngelaporin dan bakal ngejauhin sejauh mungkin sehingga dia ini tidak melakukan hal tersebut. Mungkin seperti itu Kak Rendiva. Jadi ketika ada korban bullying itu nggak boleh diem ya Kak ya? Jadi Kak Marda nggak setuju ya? Iya. Kalau seumpama ya korbannya diem. Kalau korban diem itu kan karena mungkin dia merasa takut diancam atau apa ya Kak Rendiva. Namun ini kalau saya pribadi, ini kita sebagai calon pendidik juga tentu ada tanda-tandanya, itu pasti terlihat. Kenapa kok anak tersebut yang biasanya ini misalkan kita ceria di circle tersebut, namun kok ini tiba-tiba dia diam, kayak misalkan lagi bercandanya itu kok tiba-tiba dia diam, itu patut kita pertanyakan sebagai calon pendidik. Namun sehingga nanti kalau misalkan anak yang melakukan playing victim ini kalau kita laporkan, itu kan mungkin sedikit ada perilaku minta maaf mungkin dari sang korban. Begitu Kak Rendiva. Terima kasih Kak Marda penjelasannya. Sangat bantu. Oke, masih ada satu space lagi untuk yang bertanya, mungkin silakan teman-teman. Oke, ada Kak Salsabila, silakan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Nggak usah kenalan karena tadi udah kenal ya. Langsung aja. Ini sebenarnya saya mau tanya ke Kak Marda tentang pertanyaan yang awal tadi, di mana kira-kira mana sih awal munculnya perundungan? Kayak dari awalnya itu dari mana adanya perundungan ini? Kan kalau tadi kan kita yang menjawab. Nah, ini aku ingin dengar dari Kak Marda sendiri jawabannya bagaimana. Jadi gimana sih awal mulanya perundungan itu? Seperti itu Kak Marda. Oke, Kak Salsabila, begini, awal mula dari perundungan ini macam-macam sekali ya, dan faktor-faktornya itu juga berbeda-beda. Yang pertama ini mungkin dari segi faktornya ya. Yang pertama ada insecure. Nah, kadang ada pelaku bullying ini ngerundung orang lain itu supaya mereka ini tidak dibully lagi. Nah, itu salah satu faktornya. Lalu ada karena tekanan lingkungan. Nah, ini dari lingkungan juga mungkin dari awal mulanya itu juga bisa.
baik itu mereka ikut-ikutan supaya bisa diterima di circle atau karena si korban ini merasa tertekan di suatu lingkungan, itu bisa menjadi faktor awalnya. Lalu balas dendam itu juga bisa. Nah, mungkin dulu ya kalau pelaku bullying ini kenapa bisa membuli atau merundung, itu karena mungkin mereka dulu itu pernah jadi korban, sehingga mereka giliran gantian kepengen membuli juga, biar intinya kayak balas dendam lah, biar si pelaku ini tidak melakukan bullying lagi. Mungkin seperti itu Kak Salsabila. Ya Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah 3 pertanyaan di sini ya teman-teman. Langsung saja kita ke bagian terakhir, yaitu penutup. Bullying adalah tanggung jawab bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Setiap tindakan bullying harus segera ditindaklanjuti, dan kita harus terus mendidik peserta didik tentang pentingnya saling menghormati. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait mengimplementasikan program anti perundungan di sekolah dasar. Saya Magdalena Dista, saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.